Halo pemirsa, terima kasih atas kehadirannya di dalam acara bincang-bincang mengenai ESG yang diselenggarakan oleh ESG Task Force Kadin Indonesia. Saya Maria Nindita, pada kali ini mendapatkan suatu kehormatan untuk mendengarkan inspirasi mengenai ESG pada perusahaan-perusahaan Indonesia, khususnya di sini adalah dari Amarta Micro Fintech. Ya, selamat datang Mas Arya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan ini sedang di London ya Mas Arya ya? Katanya jam 6 Iya, pagi ya betul. sekarang. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Mas. Nah, Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang. terima kasih Mas. Jadi di sini Mas, kita ingin meng-invite Mas Arya untuk sharing ya, menginspirasi ya pelaku-pelaku bisnis di Indonesia, baik dia dari perusahaan dengan skala besar sampai dengan ke UKM atau skala mikro. Nah, jadi silakan Mas Arya memperkenalkan mengenai Amarta Micro Fintech dan kemudian memperkenalkan diri Mas Arya. Silakan Mas. Terima kasih, Bu Dita. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para pemirsa ataupun pendengar yang sedang menyaksikan atau mendengarkan acara ini. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya Presiden Director dan Chief Risk and Sustainability Officer dari Amarta Micro Fintech, sebuah perusahaan microfinance marketplace yang saat ini berlisensi sebagai financial technology company di bawah pengawasan OJK, di mana bisnis kami adalah memberikan modal kerja dan juga pendampingan kepada para pelaku usaha ultramikro dan mikro, terutama di pedesaan di seluruh Indonesia. Saat ini kami melayani lebih dari 1,7 juta orang perempuan pengusaha mikro yang tersebar di lebih dari 55.000 desa di Indonesia. Nah, tujuannya adalah dengan menghadirkan produk-produk pinjaman modal kerja produktif, maka akses terhadap keuangan, inklusi keuangan di Indonesia bisa lebih merata dan kita bisa menciptakan kesejahteraan yang lebih merata untuk Indonesia. Mungkin itu sedikit intronya, Bu Nita. Wah, luar biasa. Jadi Mas Arya ini memang perusahaan yang berfokus memberikan sustainable finance ya, inklusif kepada ibu-ibu ya dari skala mikro ya, luar biasa. Ya, Nah, mungkin Mas Arya bisa jelaskan sedikit keunikannya Amarta dibandingkan mungkin financial institution yang lainnya ya. Jadi kan ini banyak sekali nih keunikannya Amarta ya. Silakan Mas. ya, saya rasa yang menjadi faktor yang cukup unik bagi Amarta adalah pertama dari segmennya. Kami memilih segmen yang memang belum atau tidak dilayani oleh perbankan nasional. Jadi mereka yang belum memiliki size atau ukuran yang cukup ataupun uh, area yang belum bisa terjangkau oleh perbankan, justru inilah yang menjadi sasaran ataupun menjadi target market dari Amarta. Kemudian yang kedua, dari sisi produknya sendiri, Amarta memang memiliki pendekatan yang unik, yaitu hybrid approach ya. Biarpun kami sebagai perusahaan teknologi, tetapi kami menyadari bahwa untuk bisa menjangkau segmen ultra mikro atau istilahnya bottom of the pyramid, itu tidak bisa serta-merta menggunakan teknologi, tetapi juga ada hybrid approach atau pendekatan hybrid, di mana Amarta juga memiliki lebih dari 8.000 petugas lapangan yang setiap hari mereka mendampingi ibu-ibu di desa-desa untuk bisa memberikan pelayanan kami lebih baik, termasuk juga bagaimana mengedukasi mereka sehingga terjadi satu transformasi digital yang sustainable. Artinya tidak hanya teknologi yang mereka adopsi, tetapi juga literasi atau kemampuan digital mereka, sehingga produk digital atau akses layanan digital itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang produktif. Nah, dua hal ini yang saya rasa menjadi pembeda antara Amarta dengan perusahaan yang lain gitu. Jadi kami tidak hanya memberikan akses to finance, tapi juga pendampingan dan juga memastikan proses transformasi digital itu dilakukan secara sustainable. Luar biasa. Berarti semua pihak ya, individu di Indonesia ini bisa turut berpartisipasi ya Mas Arya ya, dengan mendownload application-nya ya Mas Arya ya? Iya,
karena kami adalah marketplace, jadi dananya juga didukung oleh masyarakat, di mana pendana Amarta terdiri dari institusi, misalnya perbankan atau lembaga keuangan, bisa juga individual seperti kita bisa berpartisipasi untuk memberikan pendanaan melalui aplikasi atau websitenya Amarta. Ya, dan luar biasa sekali ada 8.000 ya petugas lapangan ya, Ya. luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak ini Mas Arya. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada essence ESG-nya ya. Hmm. Mengapa sih ESG itu harus diterapkan di Amarta? Boleh dijelasin, Mas? Ya, saya rasa ESG ini kita melihatnya dalam kerangka sebagai sebuah proses mitigasi risiko gitu juga, Bu Nita. Jadi mungkin persepsi orang tentang ESG adalah hanya lingkungan saja gitu ya. Tapi sebenarnya environmental social governance itu dia memiliki skop yang lebih luas, dan kami melihatnya itu adalah bagian dari proses mitigasi risiko di perusahaan. Artinya ketika kita mengimplementasikan ESG, berarti Amarta juga telah mengimplementasikan suatu proses mitigasi untuk memastikan bahwa lingkungan di tempat kita bekerja atau tempat kita berbisnis itu sustainable, sehingga akan memastikan bahwa future revenue atau future bisnis kita bisa tetap sustain. Kemudian dari sisi sosialnya, kita juga melakukan engagement terhadap society, sehingga trust-nya bisa kita build, kita bisa mendeliver values kepada masyarakat, sehingga mereka lebih percaya dan menggunakan produk kita dengan lebih confident. Kemudian juga secara internal dengan melakukan proteksi terhadap human rights, employee protections, yang saat ini sedang gencar dilakukan, yaitu data privacy segala macam. Berarti itu level governance. Itu berarti juga memastikan bahwa secara internal perusahaan memiliki suatu framework yang robust, yang tangguh gitu ya, untuk bisa mengantisipasi segala macam tantangan, sehingga dari investor, kemudian customer juga mereka akan lebih percaya terhadap Amarta karena Amarta memiliki suatu sistem yang robust, sehingga secara keseluruhan dari aspek environmental, social, dan governance ini secara satu kesatuan itu akan melindungi risiko risiko yang mungkin timbul atas bisnis yang dilakukan oleh Amarta. Jadi kami melihatnya itu sebagai sebuah package yang utuh, yang tidak terpisahkan dari proses bisnis itu sendiri. Bisnis. Oke, jadi dia langsung related dengan bisnis gitu ya, Mas Arya ya. Ya, Nah, tadi kan Mas Arya menyebutkan pertama adalah mitigasi risiko ya. Boleh nggak Mas, untuk konteksnya Amarta ya, itu risikonya apa aja gitu ya, yang paling mungkin kita sebut sebagai materiality ya. Jadi ya, materiality risk-nya itu apa. Nah, kemudian ada action-action tadi ya yang Mas Arya sebutkan. Salah satunya adalah data protection ya. Itu sebetulnya adalah part of risk mitigation ya. Nah, boleh ya. nggak Mas Arya sebutkan ya, kira-kira risikonya tuh apa saja? Kemudian juga apa action-action ESG-nya yang memang diharapkan bisa memitigasi risiko tersebut? Silakan, Mas. Baik. Ya, mungkin satu contoh di bidang environmental adalah salah satu risiko yang kami identifikasi adalah misalnya ketika Amarta berbisnis atau menjalankan usahanya itu di rural areas gitu ya, di pedesaan. Tentunya di beberapa daerah, contohnya di Sulawesi itu rawan terjadi bencana, misalnya tsunami ataupun kenaikan level air laut ya, karena global warming. Nah, itu adalah risiko bisnis buat Amarta, karena ketika misalnya terjadi kerusakan lingkungan, maka Amarta tidak bisa berbisnis di daerah pesisir tersebut. Nah, yang telah Amarta lakukan adalah Amarta melakukan mangrove restoration atau penanaman mangrove, kemudian kita lakukan pelatihan terhadap masyarakat setempat, salah satunya di Sulawesi Selatan, di Pulau Tanah Keke. Amarta menanam 4.000 pohon mangroves, kemudian bekerjasama dengan masyarakat setempat, dengan NGOs, kami mendampingi masyarakat untuk tidak merusak hutan mangrove yang sudah ada. Nah, ini adalah salah satu upaya memitigasi risiko
bisnis dengan cara action di bidang lingkungan. Buat Amarta sendiri, penanaman mangrove ini juga memiliki dampak positif, yaitu kita bisa melakukan carbon offsetting gitu, karena Amarta sudah mulai menghitung karbonnya, dan dengan menanam mangrove ini kita akan mendapatkan carbon credit, sehingga itu bisa memberikan dampak positif juga buat Amarta seperti itu. Nah, kemudian misalnya dalam hal sosial, karena customer-nya Amarta adalah perempuan, tentu misalnya isu-isu terkait dengan women empowerment itu tentu menjadi salah satu fokusnya Amarta ketika Amarta melakukan intervensi, misalnya pelatihan kepada perempuan tidak hanya secara financial literasi, tetapi juga entrepreneurship, memastikan mereka memiliki pendapatan sehingga mereka bisa menjadi engine of growth atau economic growth dalam keluarga gitu ya, untuk membantu misalnya anaknya lebih bisa sekolah. Nah, ini penguatan-penguatan seperti ini itu juga berawal dari identifikasi risiko. Ketika perempuannya misalnya tidak terberdayakan dengan baik, tentu Amarta juga akan mengalami kerugian karena tidak akan ada perempuan yang menyerap modal kerja dari Amarta seperti itu. Jadi ini salah satu mitigasi risiko juga bahwa women empowerment itu kita melihatnya juga sebagai bagian dari mitigasi risiko. Kemudian misalnya dari governance gitu ya, kita melihat misalnya ada risiko-risiko yang terkait dengan cyber security, kemudian data privacy. Tentunya dengan mengedukasi misalnya masyarakat di pedesaan untuk bisa menggunakan internet secara aman, itu juga Amarta akan melindungi diri dari potensi-potensi risiko, misalnya ada social engineering, mereka melakukan kejahatan secara cyber gitu ya melalui platform Amarta misalnya seperti itu. Jadi dengan mengedukasi dan juga meningkatkan resiliensi kita terhadap ancaman cyber ataupun data breach gitu ya, itu juga merupakan sebuah mitigasi risiko yang mana itu akan mendukung keamanan bisnis dan sustainability bisnis Amarta secara keseluruhan. Ya, terima kasih banyak. Ini menarik sekali ya. Berarti risiko tadi itu sebetulnya adalah directly influencing. Pertama adalah nasabah-nasabahnya Amarta ya, betul ya Mas ya, Ya, nasabah Amarta. Dan akhirnya juga, well of course at the same time juga mempengaruhi perusahaan ya, bisa secara direct ya, tergantung lokasinya begitu ya, kayak atau isunya juga kayak misalnya cyber security begitu ya. Nah menariknya adalah Amarta melihat bahwa ini adalah risiko-risiko dari para nasabah, maka Amarta melakukan action ESG seperti tadi environment, penanaman mangrove. Mungkin boleh diulang daerahnya di mana Mas ya Pak, supaya pendengar kita makin jelas nanti ngecek ya di mana Mas tanam ya, mangrove. baik. Kami melakukan itu setiap tahun. Tahun lalu kami lakukan di Sulawesi Selatan, Ya, di Pulau Tanah Keke namanya. anak Itu daerah keke. yang itu daerah yang rawan bencana karena permukaan tanahnya itu sangat-sangat dekat dengan laut gitu ya, artinya dia sangat rendah gitu ya, sehingga rawan abrasi dan juga tsunami. Kemudian tahun ini kami melakukan penanaman mangrove itu di Demak di Jawa Tengah. Itu juga salah satu daerah yang cukup rawan abrasi dan juga salah satu risikonya adalah masyarakat itu masih menganggap bahwa pohon mangrove itu adalah kayu bakar gitu. Jadi mereka biasanya mengambil kayu bakar sebagai sumber pendapatan. Nah, ini yang juga diintervensi, dilakukan pelatihan dan juga penguatan ekonomi untuk bisa mencarikan sumber pendapatan alternatif daripada misalnya merusak hutan. Mereka sekarang bisa berdagang dengan modal kerja yang kita berikan. Nah, itu juga salah satu mitigasi risiko yang kami lakukan. Wah, luar biasa. Jadi di sini ada kegiatan yang memberikan dampak positif kepada perusahaan, sebetulnya itu dilakukan adalah tujuan utamanya from the inside out itu untuk perusahaan kepada masyarakat ya, kepada nasabah, kepada lingkungan hidup, tapi at the same time juga memberikan risk mitigation shield ya istilahnya ya bagi perusahaan Ya, ya untuk sustainability dari bisnis atau keuangannya perusahaan sehingga para nasabah itu mampu membayar kembali gitu utangnya ya. Dan kemudian juga ada manfaat lain yaitu karbon kredit gitu ya Mas Arya ya. ya, Jadi ini kan sebetulnya luar biasa. Banyak orang yang sering kurang paham bahwa program
apa environment itu bagaimana mengkaitkan dengan society ya atau community begitu ya. Nah, ini kan ada contoh yang jelas ya bahwa ada irisan intersection antara program environment dengan program society seperti itu ya. Dan kemudian juga untuk aspek sosial women empowerment ya. Jadi ini di sini adalah terlihat hubungan sebetulnya antara CSR dengan ESG ya, di mana CSR itu adalah dilakukan from the inside out ya. Perusahaan itu adalah melakukan tindakan yang baik untuk bertanggung jawab atas dampak positif maupun negatif dari bisnisnya, dan kemudian juga memitigasi risiko. Jadi from the outside in ya, jadi ada risiko-risiko yang ESG yang dari luar, bagaimana dimitigasi oleh perusahaan melalui tindakan-tindakan ESG ya. Nah, jadi di sini semoga para pendengar itu mulai mendapatkan contoh konkret ya, bahwa ESG itu adalah berupa action-action yang sebetulnya dia adalah sebagai part of corporate social responsibility actions ya, tetapi menekankan kepada mitigasi risiko finansial perusahaan ya. Baik, terima kasih banyak Mas Arya. Terus saya ingin tahu, kami ingin mengetahui juga ya, sebetulnya Mas Arya itu pasti di dalam menjalankan ESG itu ya, atau memulai ESG di dalam perusahaan itu pasti banyak challenge-nya ya. Nah, itu mungkin bisa nggak dijelasin Mas Arya sebagai pimpinan ya, melakukan atau menyusun strategi ya dan menjalankan agar challenges-nya itu bisa di-overcome gitu. Silakan Mas. Ya, saya rasa yang perlu dilakukan yang pertama kali adalah bagaimana kita set the tone gitu dari atasnya. Ketika misalnya di level senior management atau board sudah memahami bahwa implementasi ESG bagi perusahaan itu juga berarti memastikan bahwa future revenue atau future business growth dari perusahaan itu bisa lebih baik karena kita bisa memitigasi risiko dengan lebih baik. Saya rasa itu akan mendapatkan buy-in yang lebih besar gitu ya dari internal stakeholders, misalnya dari karyawan ataupun dari klien kita atau customer kita seperti itu. Nah, kemudian yang kedua saya rasa proses edukasi ESG ini tidak mudah. Jadi harus dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Ketika kita bicara challenge, sepertinya kenapa itu challenging karena pemahaman tentang ESG ini belum secara merata dimiliki bahkan oleh internal stakeholder, misalnya di level karyawan atau manajemen. Ketika misalnya kita menyadari hal tersebut, tentu yang seperti yang Amarta lakukan itu kan, Amarta mengundang misalnya dari ISA gitu ya untuk bisa menjadi trainer gitu, karena kami merasa hal tersebut sangat penting untuk bisa memberikan perspektif bahwa ESG itu tidak hanya sebuah one-off program tentang CSR atau tentang sebuah donasi atau sebuah kegiatan dalam tanda kutip ekstrakurikuler perusahaan gitu, tetapi itu adalah bagian integral dari sebuah proses bisnis dan sebuah proses manajemen risiko perusahaan. Jadi doing ESG itu sebenarnya adalah doing business gitu. Ini adalah satu kesatuan. Nah, biasanya perspektif dari profesional, dari eksternal, misalnya dari konsultan atau dari profesional ESG yang dibawa masuk ke dalam untuk bisa mencerahkan gitu ya, itu akan cukup efektif gitu, karena ketika misalnya kita hanya mendiskusikan ESG internally among employees atau among management team, mungkin jadi kita kurang benchmarking keluar gitu. Tetapi dengan misalnya melibatkan partners dari luar profesional untuk memberikan insight ke dalam perusahaan, itu akan lebih membuka wawasan dan juga meningkatkan kesadaran bahwa oh ternyata kita berada di level sini, di luar sana sudah ada yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi ada sense of growth-nya, kita harus pursue higher goals atau raise the bar gitu. Nah, itu saya rasa tantangan dan juga cara mengatasinya yang kami lakukan setidaknya seperti itu.
Wah, luar biasa. Jadi saya coba meringkas ya. Jadi pertama, langkah pertama ya itu harus BOD itu harus paham dulu ya nomor satu ya. Begitu BOD sudah paham, lalu convince ya, convince bahwa oh ESG ini memang good for the business gitu ya, Mas Ya, Arya ya. Maka istilahnya Mas Arya adalah set the tone tadi ya. Jadi istilahnya dari atas ke bawah itu top down memberikan suatu instruksi. Yuk kita jalankan ESG. ya, Maka yang bawah pun sebagai leader ya itu sudah set the tone, akhirnya yang bawah jadi ngikut gitu ya Mas ya. Nah ya, juga yang kedua setelah mereka sudah mendapatkan buy-in ya, kemudian sudah diinstruksikan, maka dilanjutkan dengan edukasi ya, edukasi. Nah jadi dan betul sekali Mas Arya, edukasi memang penting karena pertama tentunya tadi Mas Arya menyebutkan pemahamannya belum sama, tapi yang kedua ESG ini evolving terus gitu loh Mas Arya, ya kan? ya, Setiap saat selalu ada aja gitu yang global agreement baru ya, global standard yang baru gitu ya. Nah, jadi kan harus keep updated ya dengan itu ya. Dan kemudian yang ketiga, ini satu statement yang sangat bagus, yaitu adalah doing ESG is doing business ya. Wah itu luar biasa banget ya. Jadi sebetulnya itu adalah investment juga ya buat perusahaan karena akan mendapatkan return ya bagi perusahaan ya, baik di jangka panjang maupun bahkan jangka pendek pun juga udah terasa ya. Kemudian yang keempat ini adalah set the goals dan selalu higher goals gitu ya. Jadi ya, prestasinya itu akan terus continuously ya dia akan meningkat begitu. Gitu ya Mas Arya, luar biasa ya. Nah, ya, satu lagi Mas Arya, sebenarnya itu dua sih terakhir ya. Saya satu mau ya, nanya, jadi sebetulnya langkah awalnya tadi kembali ke langkah awal ini untuk meresume ya. Berarti eh, Amarta itu menentukan terlebih dahulu resiko apa yang paling materialitas ya bagi perusahaan gitu ya, dari environment, social, governance ya. Mungkin dengan melihat resiko-resiko yang paling tinggi bagi para nasabah ataupun mungkin karakter nasabahnya. Nah, betul nggak sih seperti itu Mas Arya? Jadi misalnya lokasi nasabah di mana, lalu profil para nasabahnya apa, lalu itu menjadi pertimbangan untuk menentukan ESG materiality gitu. Mohon ini Mas, tanggapannya Mas. ya. Iya betul sekali Bu Nita, karena dengan framework tadi ya bahwa doing ESG itu sebenarnya adalah doing business, maka uh, framework atau prioritas-prioritas dari strategi ESG itu tentu harus diselaraskan dengan proses identifikasi risiko bisnis dari perusahaan tersebut gitu ya. Misalnya contohnya di Amarta di aspek sosial gitu ya, kami melihat bahwa ada risiko misalnya ketika Amarta memberikan modal kerja itu terjadi over financing misalnya gitu ya, di apa namanya di sisi borrowersnya itu adalah risiko yang kita identifikasi. Atau misalnya ketika Amarta memberikan pinjaman, borrowersnya tidak bisa mengembalikan. Kenapa? Karena skill bisnisnya itu belum sesuai, belum bisa mengelola bisnis dengan size yang lebih besar. Nah, dengan contohnya mengidentifikasi risiko ini, tentu intervensi dalam aspek S dalam ESG-nya yang Amarta lakukan misalnya adalah dengan mengempower perempuan ini. Yang di-empower itu apa? Yang kira-kira bisa mengurangi risiko tadi, misalnya risiko ketidakmampuan bayar, berarti harus diedukasi dari sisi pengelolaan keuangannya. Makanya Amarta melakukan edukasi literasi keuangan dan juga pelatihan kewirausahaan gitu ya, sehingga mereka bisa mengelola keuangan dengan baik, kemudian mereka bisa mengembangkan bisnis sehingga mereka bisa scale up, sehingga kemampuan bayarnya meningkat, sehingga mereka bisa mengembalikan uangnya on time gitu ya, atau bahkan bisa menghasilkan profit yang besar seperti itu. Jadi ini adalah satu kesatuan siklus yang mana ketika kita lakukan dengan baik, dengan terintegrasi, maka tidak akan ada pemisahan sama sekali antara mitigasi bisnis dengan implementasi ESG gitu, karena semuanya berada dalam satu framework yang sama. Iya, dan juga saya lihat di sini adalah suatu integrasi antara project community development, ya kan ya Mas ya, dengan Hmm. bisnis proses gitu. Jadi saya pikir ini luar biasa. Ya,
yang menjadi beneficiaries dari program peningkatan capacity untuk entrepreneurship misalnya, itu adalah para nasabah kan gitu ya, Mas Arya ya. Ya, Jadi itu ya saya pikir itu adalah sesuatu yang paling strategis yang seringkali banyak perusahaan itu yang missing gitu ya. Jadi mereka memisahkan gitu antara beneficiariesnya community development dengan nasabah gitu ya. Padahal harusnya tuh bisa dijadiin satu gitu kan. Jadi itu adalah ya, betul. strategik ya, efisien dan Ya, betul-betul ada direct impact ke bisnis ya. Terima kasih banyak Mas Arya, contohnya luar biasa. Dan jadi ini berupa action yang benar-benar dilakukan. Nah, saya ingin pertanyaan terakhir adalah where do you see your company in 5 years ya, in the next 5 years, atau aspirasinya apa nih Mas sebagai founder, sebagai presiden director ya, kemudian sebagai pimpinan tertinggi, itu aspirasinya apa gitu? Monggo silakan Mas. ya, yang saya lihat ke depannya gitu ya, Amarta ingin menjadi bridge gitu atau jembatan yang lebih kokoh gitu untuk bisa mendorong lebih banyak usaha-usaha terutama di sektor ultramikro dan mikro di pedesaan untuk bisa mendapatkan akses layanan keuangan yang lebih berkualitas gitu untuk mereka. Itu tentunya core bisnisnya Amarta tuh di situ. Kemudian yang kedua, saya rasa Amarta ke depannya bisa lebih berperan untuk bisa mendorong pembiayaan sektor hijau atau sustainable gitu ya, karena green financing ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga sektor mikro dan UKM itu memiliki potensi yang besar untuk di-develop menjadi sektor yang ramah lingkungan dan juga sustainable, dan Amarta ingin berperan di situ. Mengapa kami melihat ini sebagai sesuatu yang penting? Amarta tidak ingin terjadi gap yang baru. Kalau sekarang kan mungkin dari dulu ada economic gaps, ada rural dan urban gaps. Kemudian di era transformasi digital ada digital gaps atau digital divide gitu ya. Kedepannya itu kemungkinan akan ada yang namanya green gap gitu, istilah saya sendiri. Ya, Yaitu ya, di ya. mana akses misalnya green funds atau misalnya green bonds gitu ya, atau apa namanya dana yang bermandatkan ESG itu hanya bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan besar yang mereka memang memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk mengelola dana-dana tersebut. Bagaimana dengan sektor-sektor yang kecil, mikro di pedesaan yang mereka tidak paham terhadap apa namanya konsep ESG misalnya. Nah, tentunya ini akan meninggalkan satu kesenjangan di mana sektor-sektor di pedesaan, mikro dan UKM tidak akan bisa mendapatkan akses terhadap dana-dana greens tersebut. Nah, Amarta bisa berperan memfasilitasinya dengan cara memastikan bahwa dalam proses apa namanya investment ini, Amarta bisa membantu sektor UKM dan mikro itu untuk mengidentifikasi dan mengukur apa namanya karbon mereka, mengukur level of sustainability mereka, sehingga mereka juga layak untuk bisa mendapatkan atau menyerap investment dari sektor-sektor yang green kayak gitu. Nah, kedepannya dengan menjadi jembatan ini harapannya green financing itu tidak hanya untuk perusahaan besar, tapi juga bisa disalurkan ke sektor-sektor yang kecil, mikro, ultramikro, dan juga di pedesaan, sehingga tidak akan lagi terjadi kesenjangan dan semuanya bisa mendapatkan akses, mendapatkan benefit yang sama, dan secara ekosistem kita bisa menjadikan sustainable financing ini lebih apa namanya lebih equal, lebih merata Inklusif untuk ya, semuanya. inklusif Inklusif, ya. betul, ya, Ya, betul, luar biasa. Jadi di sini Mas Arya melihat ya aspirasinya, peluangnya ya, di mana akan ada gap ya, which is itu betul banget Mas. Dan kemudian juga masuknya itu adalah di sustainability atau green link loan gitu ya Mas ya. ya, Dan ya, luar biasanya juga bahkan akan diperhitungkan ya bagaimana carbon absorption yang sudah dilakukan oleh nasabah ya. Kemudian juga bahkan tentu pertama adalah karbon ini ya yang mereka keluarkan dulu ya, kemudian absorption yang mereka lakukan sehingga nanti itu tentunya bisa masuk ke dalam scope 3-nya ya, dari scope 3 ya, dari
di Amarta ya. Dan ternyata misinya adalah mulia. Jadi this is not just about business, tapi adalah untuk menolong ya, menolong para UKM-UKM, usaha-usaha mikro ya, untuk mereka juga bisa berpartisipasi ya Mas ya, di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan environmental dan sosial dan governance di Indonesia melalui akses keuangan ya, akses keuangan yang inklusif dan masuk dalam sustainable finance ya. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Mas Arya atas segala pencerahannya, inspirasinya sangat bermanfaat ya. Dan saya akan semoga kita bisa berjumpa lagi ya Mas Arya di lain kesempatan. Dan saya juga kita mengucapkan terima kasih kepada para pendengar. Semoga kita bisa terus menginspirasi melalui perbincangan di ESG Task Force ini. Terima kasih Mas Arya. Have a nice day. Terima Have a nice kasih. weekend ya. Ya, Terima sampai kasih. jumpa. Sampai Ya, jumpa. makasih. Bye.